Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Devi Permatasari dengan NIM 210222206. Baik, di video kali ini saya akan memaparkan jawaban dari hasil UTS AIK 4. Soal yang pertama yaitu tuliskan biografi serta hasil temuan para ilmuwan Islam di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sains, atau ipteks disertai dengan fotonya. Yang pertama di bidang ilmu pengetahuan ada Al-Idrisi. Muhammad Al-Idrisi Al-Qurtubi Al-Hasani atau singkatnya Al-Idrisi adalah seorang pakar geografi, kartografi, meteorologi, dan pengembara yang tinggal di Sisilia di sekitar abad ke-12 yang memproduksi sebuah peta dunia dengan deskripsi yang paling lengkap dan rumit. Peta tersebut dianggap sebagai yang paling hebat di abad pertengahan. Kemudian yang kedua di bidang teknologi ada Ismail Al-Jazari. Beliau merupakan seorang perancang mekanik yang gemilang dari kalangan muslim pada abad ke-12. Beliau dikenal sebagai bapak robotika dan penemu jam pertama di dunia yang memiliki nama lengkap Badi Az-Aman Abu Ismail bin Ar-Razaz Al-Jazari. Ia lahir pada 1131 Masehi di suatu tempat antara Sungai Tigris dan Eufrat yang kini disebut sebagai Irak. Kemudian yang ketiga bidang seni yaitu Ibnu Mukhlah. Abu Ali As-Sadr Muhammad bin Al-Hasan bin Mukhlah atau yang dikenal dengan panggilan Ibnu Mukhlah lahir pada tahun 272 Hijriah di Baghdad. Ibnu Mukhlah terkenal sebagai Imam Hatim atau bapak kaligrafer. Beliau meninggal di dalam penjara dalam keadaan yang sudah terpotong dan pada tahun 1940 Masehi. Setelah beberapa kali dipenjarakan sebelumnya oleh para khalifah atas berbagai tuduhan dan fitnahan yang dilontarkan kepadanya. Kemudian di bidang sains ada Al-Khawarizmi. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi adalah penemu aljabar dan angka nol. Nama asli dari Al-Khawarizmi adalah Muhammad Musa Al-Khawarizmi dan beliau dilahirkan di Bukhara. Al-Khawarizmi telah wafat antara tahun 220 dan 230 Masehi. Pengetahuan dan keahliannya bukan hanya dalam bidang syariat, tetapi dalam bidang falsafah, logika, aritmatika, geometri, musik, ilmu hitung, sejarah Islam, dan kimia. Kemudian soal yang kedua yaitu bagaimana perspektif Islam tentang ipteks? Jelaskan secara eksplisit beserta dengan dalilnya. Agama Islam banyak memberikan penegasan mengenai ilmu pengetahuan baik secara nyata maupun secara tersamar. Seperti yang disebut dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan berapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maksudnya adalah sama-sama dari kelompok yang beriman, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masih meninggikan derajat bagi mereka. Ialah mereka yang berilmu pengetahuan. Orang yang berilmu pengetahuan berarti menguasai ilmu dan memiliki kemampuan untuk mendapatkan dan menjelaskannya. Nomor 3, jelaskan yang dimaksud dengan ilmu, agama, dan budaya, dan bagaimana hubungan ketiganya serta pandangan Islam terkait budaya yang berkembang di masyarakat. Ilmu adalah pengetahuan tentang bidang tertentu yang dibuat secara sistematis. Agama merupakan segala sesuatu yang didapat atau bersumber dari Tuhan.
Sedangkan kebudayaan merupakan segala sesuatu yang diciptakan atau produk atau cipta rasa karsa dari manusia. Adapun hubungan antara ketiganya ialah agama dan budaya adalah suatu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan, karena budaya sudah menyatu dengan nilai-nilai agama, sehingga budaya juga harus dipahami sebagai agama. Adapun Islam memandang budaya, tradisi atau adat yang ada di masyarakat sebagai hal yang memiliki kekuatan hukum. Yang keempat, jelaskan secara eksplisit bagaimana integrasi ajaran Islam di dalam ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang mungkin adanya karena didasarkan pada gagasan, keesaan atau tauhid. Agama dan ilmu pengetahuan harus menghadirkan kesadaran yang muncul lewat paradigma pandangan yang lebih harmonis, holistik, dan komprehensif. Kemudian yang kelima, jelaskan maksud dari slogan ilmu untuk ilmu. Slogan ilmu untuk ilmu berarti tujuan utama belajar dan mengejar ilmu pengetahuan harus semata-mata untuk menambah pengetahuan itu sendiri dan bukan sekedar untuk mencari keuntungan atau imbalan material. Ilmu pengetahuan harus dipelajari sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Nomor 6, jelaskan akibat yang dapat ditimbulkan dari pemisahan ilmu pengetahuan dan ajaran Islam. Adapun dampak yang ditimbulkan dari pemisahan ilmu pengetahuan dan ajaran Islam, yaitu terjadinya krisis nilai pada peradaban manusia yang menganggap bahwa ilmu bebas nilai. Kemudian yang ketujuh, jelaskan perbedaan antara ilmu bebas nilai dan tidak bebas nilai. Ilmu bebas nilai adalah tuntutan agar ilmu pengetahuan dikembangkan hanya didasarkan pada ilmu pengetahuan saja dan tidak boleh dikembangkan berdasarkan pertimbangan ilmu di luar ilmu pengetahuan. Sedangkan ilmu tidak bebas nilai adalah ilmu yang memandang bahwa ilmu itu selalu terikat dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai. Yang kedelapan, sebutkan dan jelaskan beberapa akhlak Islami yang sepatutnya diterapkan dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan terminologi modern. Yang pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma pemikiran dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, menjadikan syariah Islam sebagai standar penggunaan teknologi modern saat ini. Kemudian nomor 9, apa yang dimaksud dengan ayat qauliyah dan kauniyah? Sebutkan contoh dan interkoneksi dalam memahami keduanya. Ayat qauliyah adalah ayat-ayat yang dapat dipelajari dalam Al-Quran. Contohnya adalah kita sebagai umat sangat dianjurkan untuk bersabar ketika ditimpa suatu masalah. Sedangkan ayat kauniyah adalah fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita. Contohnya ialah peristiwa alam, sosial, dan sebagainya. 10. Jelaskan tujuan penciptaan manusia serta klarifikasi potensi dasar manusia yang Anda ketahui. Tujuan penciptaan manusia yaitu untuk beribadah kepada Allah, pengurus bumi dan khalifah, mengemban amanah, dan agar manusia mengetahui akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun potensi dasar yang dimiliki oleh manusia meliputi potensi jasmani atau fisik, rohani atau spiritual, dan akal atau mind. Ketiga potensi ini akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya. Cukup sekian pemaparan jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.